Season 2 episode 5. Setelah kematian Vanna, kelompok kalian terus saja melakukan penyerangan brutal yang menyebabkan John dan Soren cukup kewalahan dibuatnya. Sementara Dr. Halsey hanya berdiam diri di pojokan dan tak melakukan tindakan apa-apa. Dan ketika baku tembak itu terjadi di antara mereka, tiba-tiba saja Lyra dan Puan datang menghampiri dan membabat habis kelompok kalian tersebut secara brutalnya. Maki yang melihat umat manusia dimusnahkan tepat di depan matanya sebenarnya juga merasa cukup sedih. Namun bukan itu tujuan yang sebenarnya. Maki mengatakan bahwa pertempuran ini adalah kemenangan terbesar bagi mereka. Dan berhasil membawa kembali batu cincin yang merupakan jalan menuju ke Helo. Namun alien tersebut mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah kemenangan. Yang dimana Maki telah melindungi John yang sebenarnya ia sangat ingin membunuhnya. Maki yang mendengar hal tersebut mencoba menyangkalnya dan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak peduli akan John, serta memperlihatkan sesuatu benda yang bernama Cortana. Begitupun dengan Rhys yang setelah melakukan pertempuran dengan kaum Covenant harus membuatnya koma. John yang melihat usaha Rhys sebelumnya begitu takjub. Karena selama latihan dirinya selalu memaksanya untuk melakukan misi latihan walau dengan kondisi yang kurang stabil sekalipun. Setelah John mengalami koma selama 3 hari, Soren mengatakan akan mencari bantuan untuk mengoptimalkan perawatan Rhys di suatu tempat yang bernama Alera, serta menemukan Kessler yang diduga berada di tempat tersebut. Saat mereka tiba di tempat yang dimaksud, dengan segera mereka mencoba melakukan proses operasi kepada Rhys. Begitupun dengan Soren dan Lyra yang mencoba menghampiri warga dengan tujuan mencari informasi akan keberadaan putra mereka. Soren mengatakan bahwa putranya bernama Kessler yang telah hilang di kapal pengangkut beberapa hari yang lalu. Dari kabar yang didapatkan bahwa kapal pengangkut tersebut akan mendarat di tempat ini. Namun pria itu mengatakan bahwa informasi yang akan diberikan tidaklah murah. Soren harus membayarnya dengan mahal. Karena tak adanya pilihan, Soren di saat itu juga memberikan sejumlah koin. Pria tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang mendatangi tempat mereka akan dicatat berdasarkan nama dan asal-usul mereka, serta memperlihatkan daftar nama-nama seluruh para penumpang tersebut. Dari hasil pencarian Lyra, mereka bisa menemukan di mana keberadaan Kessler saat ini berada. Sementara Rhys yang telah sadar dari komanya kini ditemani oleh Dr. Halsey. Dr. Halsey mengatakan bahwa kondisi Rhys setelah mengalami operasi cukup sangat memprihatinkan dan mengatakan bahwa Rhys tidak akan bisa menjadi seorang Spartan lagi seperti saat dahulu kala. Dan walaupun Rhys ingin menjadi seorang Spartan, ia harus berusaha lebih kuat dari sebelumnya. Lyra yang telah menemukan tempat keberadaan anaknya segera menghampiri tempat tersebut dan meminta kepada kedua wanita itu untuk mengembalikan anak mereka. Namun wanita tersebut malah mengatakan hal yang tak terduga. Mereka sudah menganggap Kessler sebagai anak mereka sendiri dan tak akan memberikannya kepada siapapun. Karena tak adanya jalan keluar dari permasalahan itu, Soren akan mengambil jalan negosiasi. Sementara Lyra harus pergi ke suatu tempat sembari menenangkan dirinya. Namun di tengah jalan tanpa terduga ia malah melihat seorang anak laki-laki yang memakai helm tepat di kepalanya. Lyra menduga bahwa itu adalah Kessler. Dan setelah menghampiri dan membuka helm tersebut, yang ia dapati adalah anak orang lain. Lyra mempertanyakan di mana pemilik benda tersebut, dan anak lelaki itu dengan polosnya mengatakan bahwa ia mendapatkannya di sebuah kapal transportasi dan seseorang telah membawanya pergi entah kemana.
Saat keesokan harinya telah tiba, Nair kembali mendatangi tempat sebelumnya dan mengancam pria itu untuk segera mengatakan di mana keberadaan anaknya. Karena jika tidak, maka ia tak segan-segan membunuh dan membakar habis kafe tersebut. Pria yang ketakutan itu mengatakan bahwa anak tersebut telah dibawa oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Wenesi sendiri. Begitupun dengan John menghampiri Rhys dan menyatakan bahwa mereka akan segera berangkat dalam waktu 10 menit. Namun hal itu ditolaknya. Rhys memutuskan untuk keluar dari tim Spartan dan berniat tetap tinggal di planet Alera karena petualangannya sudah berakhir cukup sampai di sini. Namun lagi-lagi John tetap memberikan perintah agar Rhys harus terus berjuang sampai kemenangan kembali mereka dapatkan. Walau dengan kondisi berjalan saja ia sudah tak mampu. John melakukan semua itu bukan tanpa alasan. Mereka sudah kehilangan Vanakai dan juga planet mereka. Dan di suatu tempat organisasi yang bernama Onyx ternyata Kai masih hidup dan akan memimpin bala pasukan marinir terbaiknya di bawah perintah Kolonel Anderson. Season 2 episode 6. Kai kini memimpin pasukan Spartan muda untuk melakukan simulasi latihan dalam menyusup ke kapal Kopenan dengan tujuan menancapkan Spike agar mendapatkan kendali penuh atas sistem kapal milik Kopenan. Dan untuk menjalankan simulasi misi latihan tersebut tak semudah itu, di mana kapal Kopenan memiliki sebuah perisai canggih serta sistem perlengkapan yang lebih unggul, sehingga menyulitkan Spartan dan bahkan harus membuat sebagian dari mereka meninggal dalam misi latihan tersebut. Karena gagal dalam misi latihan itu, Kai sebagai coach mereka tentu saja membuatnya begitu geram, serta menjelaskan bahwa untuk menguasai kapal Kopenan mereka harus bisa saling bekerja sama satu sama lainnya. Kopral Perez yang mendengar sama penjelasan tersebut mengatakan bahwa semua itu adalah omong kosong belaka, di mana dirinya dan timnya telah berhasil mengalahkan Kopenan. Dan ketika ia hendak saja menancapkan Spike tersebut, tiba-tiba saja membuat putaran simulasi menghilang. Kai mengungkapkan bahwa semua bisa saja terjadi tanpa terduga. Begitupun dengan perang yang sesungguhnya akan terjadi di luar dari rencana mereka. Sementara di suatu tempat yang berbeda, Anderson dan Laksamana Paranggoski tengah duduk bersama sembari menikmati secangkir teh. Dari obrolan mereka ternyata mereka lah dalam penculikan perlengkapan pakaian tempur John yang mengakibatkan Vanak dan planet Rhys telah hancur. Dan alasan Anderson mengambil armor yang sebenarnya adalah karena Anderson menganggap bahwa John yang dulu telah mati, serta meragukan kesetiaannya terhadap Wenesi. Anderson menganggap bahwa John bisa saja menjadi ancaman bagi mereka karena ketidakpatuhannya terhadap Wenesi. Dan mungkin saja ia bekerja sama dengan Maki untuk menguasai artefak batu kunci dan akan memanfaatkan Kai sebagai pemimpin Spartan yang baru, karena mereka sama-sama mengetahui bahwa John yang sekarang bukanlah dirinya yang dulu. Tak hanya itu, Laksamana Paranggoski juga akan mengirim bala pasukannya dalam menangkap Dr. Halsey dan John yang diduga telah berada di Onyx. Dan semua itu benar adanya. John dan Soren telah tiba di suatu tempat yang bernama Onyx, suatu tempat yang tidak memiliki peta catatan dan bahkan sejarah. Dan di tempat itulah Soren menduga mereka menahan Kessler. Di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba saja sekelompok marinir menyerang mereka. Ternyata John dibawa ke suatu tempat dengan kondisi tangan dan kaki terikat. John di sana kembali bertemu dengan seorang prajurit yang pernah bertemu dengannya beberapa hari yang lalu di sebuah planet Esturi, dan mengatakan bahwa tujuannya ke sini adalah menyelesaikan permasalahannya dengan Paranggoski. Namun ketika prajurit itu hendak saja melakukan sesuatu kepadanya, tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi. Dalam usahanya mencari keberadaan Paranggoski, John malah bertemu dengan Kai. John mengatakan bahwa mereka telah kehilangan Vanak
dan Riz sekarang telah mengundurkan diri dari tim Spartan. Namun Kai mempunyai pandangan lain akan soal itu. Dirinya beranggapan bahwa semuanya adalah Kopennan yang membawa John ke tempat ini atas perintah Maki. Kai beranggapan bahwa John telah bekerja sama dengan Maki dalam menguasai artefak batu kunci. Dibuktikan saat ia melihat John sangatlah berbeda dari sebelumnya. Namun dari semua prasangka tersebut tidak benar adanya. Kopennan tidak pernah mencuri armor atau perlengkapan pakaian tempur mereka. Anderson lah yang telah mengambil armor mereka yang mengakibatkan Vanak dan Planetaris telah hancur. Karena tak adanya solusi di antara mereka, maka Kai akan menahan John atas perintah dari Paranggoski dan Kolonel Anderson. I guess not. This is over, John. Where's the girl? Sementara Kwan dan Dr. Halsey memasuki sebuah bunker tersembunyi yang tak diketahui keberadaannya. Dari usaha mereka menelusuri ruangan tersebut, ia mana bertemu dengan anaknya sendiri. Miranda begitu terkejut dan tak percaya ketika melihat ibunya ternyata masih hidup. Begitupun dengan Cortana menghampiri John dan mengatakan bahwa dirinya telah menjadi sandera dari Maki, serta menginformasikan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, di mana kaum Kopennan akan segera menemukan keberadaan Helo. Dan sebelum itu terjadi, John harus berada di sana terlebih dahulu. Sementara pendeta alien yang bernama Hierarki mendapatkan transmisi yang keluar dari kapal mereka, serta menemukan transmisi Cortana di sana. Hierarki beranggapan bahwa Maki telah mengkhianatinya dengan cara memberikan informasi akan soal kapal mereka kepada pihak manusia. Sehingga satu-satunya cara untuk menghukum Maki adalah dengan kematian. Dan ketika alien tampan tersebut hendak saja membunuh Maki, tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi, di mana alien yang bernama Arbiter malah membunuh kaumnya sendiri dan melindungi Maki. Season 2 episode 7. John dan Maki telah berada di suatu tempat yang bernama Helo. Dari pertemuan mereka, John mengatakan agar Maki tak membawa kaum Kopennan menuju ke Helo. Dan jika itu terjadi, maka seluruh umat manusia bisa dipastikan akan musnah. Begitupun sebaliknya, jika manusia yang mengendalikan Helo, maka seluruh kaum Kopennan akan musnah. Inti dari pembicaraan itu, Maki menegaskan agar mereka berdua membangun dunia baru bersama-sama, yang mereka sebut dengan The Ring. Karena The Ring yang Maki maksud adalah sebuah tempat yang ditakdirkan untuk mereka membangun dunia yang lebih damai. Dan seketika itu juga suasana hening tersebut berubah menjadi kacau balau, di mana Hierarki kembali berusaha untuk membunuh Maki. Sementara Laksmana Paranggoski memerintahkan Anderson untuk mencari dan menemukan John. Namun karena ia gagal dalam menjalankan misi tersebut, maka Paranggoski akan mengirim Spartan muda dengan tujuan menyerang armada kapal Kopennan. Namun hal itu sempat ditolak oleh Anderson. Spartan muda bertugas untuk menjalankan misi khusus, bukan untuk menyerang armada kapal Kopennan. Namun karena Paranggoski tetap saja bersikeras melakukan hal itu, tak ada pilihan, Anderson harus mempersiapkan segalanya. Dan ketika Paranggoski telah terhubung dengan Spartan tersebut, tiba-tiba saja mereka hilang kontak. Yang bisa dipastikan mereka semua telah meninggoy. Paranggoski yang melihat hal itu malah memerintahkan untuk mengirim pasukan yang berikutnya, yang tentu saja membuat Anderson cukup keberatan. Laksamana Paranggoski mengorbankan semua tim Spartannya semata-mata dengan tujuan mencegah Kopennan dalam menemukan dan mengendalikan Helo. Dan jika itu terjadi, maka mereka tidak akan mempunyai kesempatan di waktu lain untuk bertempur melawan kaum Kopennan tersebut. Can't feel my fingers. Slow down. I'm gonna mess this up. When that plasma starts flying,
Di dalam bunker, Dr. Halsey mengatakan bahwa tempat ini merupakan gudang pengetahuan seperti layaknya sebuah perpustakaan, di mana sebelumnya Dr. Halsey pernah berada di tempat tersebut untuk membuat berbagai eksperimen gilanya, termasuk pembuatan DNA ilegal milik Spartan. Dan dari semua eksperimennya tersebut, Dr. Halsey sebagai ilmuwan belum mengetahui banyak hal apa yang terjadi di luar sana. Sementara Kwan lagi sibuk sendiri melakukan sesuatu yang tak terduga. Kwan tiba-tiba saja menyentuh dinding tersebut dan membentuk rasi bintang yang membuat portal dan jalan menuju ke satu tempat tersembunyi. Di sana mereka menemukan suatu ruangan laboratorium yang tak diketahui siapa pembuat dan tujuan laboratorium tersebut, dan menemukan seorang ilmuwan yang telah meninggoy dengan sebuah benda aneh di tangannya. Belum saja Dr. Halsey mengamati lebih dalam akan soal itu, tiba-tiba saja portal tersebut akan segera menutup dengan sendirinya. Halsey! Dr. Halsey yang pada dasarnya seorang ilmuwan tentu saja penasaran apa dan bagaimana sebuah kota bisa dibangun dengan menggunakan teknologi dan kecerdasan seperti itu, sehingga ia meminta kepada Miranda untuk menelitinya. Sementara John terus menelusuri ruangan tersebut dengan tujuan menemukan pakaian tempurnya, dan tanpa sengaja kembali bertemu dengan Kai. Mereka kembali berdebat bahwa Kai sebenarnya hanya ingin membantu John dalam segala upaya apapun. Namun lagi-lagi John menegaskan bahwa Kai hanya mempercayai orang-orang seperti Anderson dan Perembuski yang hanya menginginkan mereka mati. Dan tanpa terduga di perjalanan mereka malah bertemu dengan Anderson. Dari pertemuan itu tanpa basa-basi John langsung memberikan pelajaran serta mempertanyakan di mana keberadaan armor miliknya. Anderson berusaha menjelaskan bahwa ulah semuanya adalah Perembuski. Dirinya hanya menjalankan tugas atas perintah dan kehendaknya. Namun karena John tidak serta-merta percaya akan semua omong kosong itu, ia menegaskan bahwa Anderson harus berbicara di hadapan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di planet Reach, serta mengungkapkan semua kebohongan Perembuski di hadapan Unesi dan seluruh penduduk. Karena jika tidak, maka dirinya tak segan-segan membunuhnya seperti apa yang telah ia lakukan kepada Fanak. Begitupun dengan Soren dan Lyra terus saja mencari dan berusaha menemukan anak mereka. Dan di suatu tempat yang tak diketahui keberadaannya, tiba-tiba saja mereka berhasil menemukan Kessler. Soren yang melihat anaknya tentu saja membuatnya terkejut. Dan tanpa terduga seseorang tak dikenal tiba-tiba saja melakukan penyerangan, yang membuat Lyra dan Kessler malah ditangkap dan dibawa ke suatu tempat yang tak diketahui keberadaannya. Season 2 episode 8. Miranda melakukan penelitian tentang benda spora yang telah ia temukan di tempat laboratorium sebelumnya dan mendapati sesuatu hal yang tak terduga, di mana Jenny yang merupakan salah satu staf yang ada di sana tanpa sengaja menyentuh hingga membuatnya terpapar parasit yang mengubahnya menjadi seorang zombie di saat itu juga. Sementara Kai dan Kopral Perez mempunyai misi untuk melacak dan menghentikan armada Covenant dengan tujuan menghalau pergerakan mereka menuju ke Halo. Namun untuk melakukan misi tersebut tidaklah mudah, di mana mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan yang mengakibatkan tim Spartan harus terpental jauh ke luar angkasa. Dalam situasi dan kondisi yang buruk tersebut, tiba-tiba saja Laksamana Perembuski menghubungi John dan mengatakan agar John mencapai Halo terlebih dahulu sebelum pihak Covenant tiba di tempat tersebut. Namun hal itu tentu ditolaknya,
di mana John tidak akan menerima perintah apapun dari Parangoski. Parangoski menegaskan bahwa Spartan muda memiliki misi tersendiri. Begitupun dengan John yang memiliki misi untuk segera sampai ke Helo terlebih dahulu. Karena jika tidak maka sudah dipastikan seluruh umat manusia akan binasa. Namun yang jadi permasalahannya bahwa Kai dan Kopral Perez dalam keadaan terdesak. Jika John tidak membantu mereka menghadapi Copenhagen, risikonya John bisa saja kehilangan Kai dan tim Spartan lainnya. Saat Kai dan lainnya memasuki armada kapal Copenhagen, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan mendadak dan brutalnya yang mengakibatkan baku tembak di antara keduanya tak dapat dihentikan. Kai yang melihat kondisi tersebut meminta armada bantuan untuk segera mengirim pasukan serta amunisi kepadanya. Namun sialnya kapal UNS yang menampung beberapa pasukan dan persenjataan mereka harus dilenyapkan oleh sekelompok Copenhagen, sehingga memaksa John untuk membuat keputusan yang begitu sulitnya. John harus memilih antara menyelamatkan tim Spartan atau harus tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Helo. Begitupun dengan Laksamana Parangoski yang berusaha meyakinkan John bahwa tugas Kai dan lainnya adalah memberikan waktu kepadanya agar bisa sampai ke Helo terlebih dahulu, agar semua pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Chief, why have you stopped to the cockpit now? John, you can't save them. You know your mission. You can still make it to the bridge! Di saat keadaan yang begitu terpojok, tiba-tiba saja John datang menghampiri serta membabat habis kelompok alien laknat tersebut secara membabi butanya. Setelah John mengalahkan kaum Copenhagen dengan seorang diri, ia memerintahkan Kai untuk segera membawa Spartan lainnya keluar dari kapal tersebut. Sementara dirinya akan menuju ke suatu tempat di mana Cortana ditahan oleh Maki di sebuah kapal. Cortana berada di armada kapal Copenhagen dan tak bisa keluar dari tempat itu karena sebelumnya Maki telah mensimulasikan Cortana dengan kapal tersebut dan mendapatkan fakta bahwa kapal yang mereka tumpangi saat itu akan segera terjatuh. 5. Yes. Entah bagaimana caranya, John dan Cortana kini telah berada di Helo. Begitupun dengan Maki kini juga telah berada di tempat yang sama. Cortana yang melihat keindahan Helo sungguh membuatnya begitu kagum, serta mengatakan bahwa kemampuan dan pemahaman manusia tidak akan sanggup membangun tempat ini. Di suatu tempat yang gelap gulita, ternyata Caesar, Lyra, dan Anderson berada di sebuah jeruji besi dengan kondisi sebagai tahanan. Dan belum diketahui pasti apa tujuan mereka menyekap Caesar dan Lyra di dalam sana. Namun dari penampakan Jane yang sebelumnya sungguh memprihatinkan. Sementara itu Kuan dan Soren menelusuri ruangan demi ruangan dengan tujuan menemukan keberadaan anak dan istrinya. Namun yang mereka jumpai justru sekelompok manusia yang telah terpapar menjadi zombie. Soren yang melihat akan hal itu tentu saja melakukan perlawanan dan akan segera berusaha menyelamatkan mereka berdua. What about? Saved our lives. Kai yang merupakan seorang Spartan terakhir tiba-tiba saja melakukan sesuatu yang tak terduga, di mana Kai rela mengorbankan nyawanya dan menghancurkan armada kapal Copenhagen di saat itu juga. Begitupun dengan Miranda yang mengabarkan bahwa benda yang mereka bawa sebelumnya ternyata adalah sebuah virus parasit yang telah menyebar dengan begitu cepatnya. Parangoski yang melihat akan hal itu tentu saja membuatnya bingung dan tak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi dan membuat nyawanya di saat itu tak dapat diselamatkan. Begitupun dengan Dr. Halsey harus membuatnya terpapar parasit yang akan mengubah hidupnya menjadi lebih buruk. This will stop the progression. Maki yang telah berada di Helo tidak akan melewatkan kesempatannya untuk memulai sesuatu yang telah ia rencanakan sebelumnya. Dan ketika hendak saja membuka portal dan ring tersebut, tiba-tiba saja John datang menghampiri, hingga membuat duet di antara John dan Arbiter tak dapat dihentikan.
Yeah.